شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang terhormat Pembina Komunitas Cinta Quran Medan, Ibu Endang Supriyati Eskom. Yang terhormat Ketua Komunitas Cinta Quran Medan, Ibu Devi Khairani Hasibuan MKes. Yang terhormat pengurus Komunitas Cinta Quran Medan dan peserta kajian tafsir yang berada di ruang Zoom ini. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Dengan izin Allah, kita dapat berhadir pada kajian tafsir Komunitas Cinta Quran Medan yang insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Azam Az-Zuhairi LC dengan tema Surah Al-Falaq. Salawat beriringkan salam, mari senantiasa kita sampaikan kepada qudwah kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan senantiasa mengamalkan sunnah beliau dan berselawat kepada beliau yang merupakan wujud cinta kita kepada beliau, kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat datang kepada seluruh peserta kajian tafsir Surah Al-Falaq. Semoga Allah menerima niat kita untuk menimba ilmu, khususnya ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Mari kita buka kajian tafsir Surah Al-Falaq ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita simak tilawah Quran yang akan dibawakan oleh siswi tahfiz Komunitas Cinta Quran Medan, Mustika Dewi. Kepada saudari kita, waktu dan ruang dipersilahkan. Terima kasih kepada Kak Fitri atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau talinya. Dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dibacakan Al-Quran tadi, semoga Allah turunkan sakinah kepada kita dan senantiasa diliputi oleh rahmat Allah, dinaungi malaikat, dan disebut-sebut kebaikan-kebaikan yang kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan makhluk-makhluknya. Amin ya mujibas sailin. Baiklah, sebelum kita menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Azam Az-Zuhairi LC, maka izinkan saya untuk membacakan profil beliau.
Ustadz Azam, nama lengkap beliau Azam Al-Mujahid Az-Zuhairi LC, lahir di Surabaya tanggal 18 April tahun 2000. Alamat beliau di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Ini email beliau, status masih single. Ini media sosial beliau. Adapun pendidikan beliau dari High School Darul Quran Mulia dan merupakan diploma Arabic Language Akademik Imam Malik Istanbul dan degree Syariah Academy Imam Malik Istanbul. Adapun pengalaman organisasi beliau terlibat dalam Islamic Division at Perhimpunan Pelajar Indonesia Istanbul, Masjid Departemen at Organisasi Santri Darul Quran Mulia, part of Forum Lingkar Pena Turki, dan Education and Training Division at Nusantara Furusi. Adapun pengalaman bekerja beliau, Head Division of Islamic Department Yayasan Utsman bin Affan, Surabaya sampai dengan sekarang, Manager of Mujalasah Quraniyah sampai dengan sekarang, Musyrif Quran at Halaqah Cinta Quran, Musyrif Quran at Komunitas Cinta Quran Medan, dan Musyrif Quran Privat sampai dengan sekarang. Eh, ini pengalaman lain beliau sebagai speaker at sharing session Bahagia Bersama Al-Quran, pada kajian tafsir The Miracle Al-Fatihah, kajian tafsir Surah An-Nas, moderator pada launching buku Mengayuh Gejolak Melabuhkan Bijak with Cahyadi Takaryawan, reciter of Al-Quran at kajian Riyadus Solihin, Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf LC, penulis buku Di Seberang Hagia Sophia, dan partisipan of Al-Quran Graduation at Darul Quran Mulia Bogor tahun 2018. Baiklah, sebelum kita mulai kajian, mari kita sapa Ustadz Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair. Baik Ustadz, bisa kita mulai kajiannya? Iya, bisa insya Allah. Baik. Eh, Mari kita simak kajian tafsir Quran Surah Al-Falaq yang akan disampaikan oleh Ustadz kita Azam Az-Zuhairi LC. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, kita ucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita begitu banyak kenikmatan, nikmat iman, Islam, ihsan, serta nikmat istiqomah, sehingga kita bisa kembali bermuajahah, bertatap muka di malam yang insya Allah diberkahi oleh Allah, dengan maksud dan tujuan untuk membahas tafsir surat Al-Falaq. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama, terima kasih kepada panitia karena telah memberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan tafsir surat Al-Falaq, yang mana kemarin kita sama-sama sudah membahas tentang tafsir surat An-Nas. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengingatkan pada jamaah sekalian bahwasanya niat yang baik pada malam hari ini adalah untuk membahas Al-Quran, maka jangan lupa untuk dibarengi dengan adab yang baik juga. Maka bagi teman-teman dan jamaah yang masih mendengarkannya sambil kurang beradab gitu, contohnya sambil di atas kasur atau sambil tidak menutup aurat, maka ada baiknya untuk coba memperbaiki adab terlebih dahulu guna untuk menghargai dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Al-Quran. Semoga kita mendapatkan apa yang dijanjikan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yaitu adalah hafathumul malaikah wa ghasyiatumur rahmah
wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indas. Yaitu turun malaikat di antara kita, kemudian memberikan rahmat dan memberikan ketenangan sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan yang maksimal pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Taib, izin adminnya Bu Devi ya, mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Sambil menunggu ditampilkan, sedikit mengingatkan bahwasannya pertemuan sebelumnya kita sama-sama sudah membahas tentang surat An-Nas, yang mana surat An-Nas dan surat Al-Falaq itu di beberapa riwayat disampaikan bahwasannya turun itu bersamaan, walaupun kalau secara waktu lebih detail lagi ternyata surat Al-Falaq itu turun lebih awal, walaupun hanya beda selang beberapa waktu saja. Akan tetapi secara garis besar surat Al-Falaq dengan surat An-Nas itu turunnya bersamaan dengan sebab turun yang sama juga. Ya mungkin kalau yang sudah ikut di pertemuan bulan lalu mungkin sudah tahu ya bahwasannya sebab turunnya adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW pada masa itu mendapatkan serangan sihir dari kalau di riwayat ada dua pendapat sebenarnya. Maka itu kenapa surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu ada dua riwayat yang mengatakan yang pertama dia adalah surat Makkiyah, kemudian yang kedua surat Madaniyah. Nah itu kenapa bisa berbeda? Karena disebabkan oleh sababun nuzulnya yang berbeda atau sebab turunnya yang berbeda. Riwayat yang pertama mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad SAW disihir oleh kaum Quraisy Mekah waktu itu. Makanya jadinya surat Al-Falaq dan surat An-Nas dimasukkan ke dalam golongan Makkiyah. Kemudian yang pendapat yang kedua adalah bahwasannya Nabi Muhammad SAW kala itu disihir oleh kaum dari Bani Zuraik, yang mana ia adalah penduduk Madinah yang bernama Labid bin Al-Asam. Dan pendapat yang paling sahih adalah pendapat yang mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad disihir oleh Labid bin Al-Asam. Oleh karena itu, surat Al-Falaq dan surat An-Nas masuk ke dalam kategori surat Madaniyah seperti itu. Teman-teman, ustazah dan ibu-ibu serta jemaah yang lain yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita itu sudah diberikan kemudahan yang begitu banyak. Mulai dari kemudahan sholat yang hanya 5 waktu, dari 50 waktu, kemudian sampai di hadis yang tertera di slide ini, sebutkan bahwasanya Nabi menganjurkan untuk membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas di dalam sholat, berdasarkan penggalan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi, Iza sholaita faqra' bihima. Ketika kamu sholat, maka bacalah dua surat tersebut, yang mana faqra' bihima itu kembali kepada suratul Falaq dan surat An-Nas, seperti itu. Jadi tidak perlu berkecil hati bagi teman-teman, bagi ibu-ibu yang hafalannya masih terbatas, hanya surat An-Nas dan surat Al-Falaq saja, maka itu secara tidak langsung mendapatkan pembelaan dari Nabi bahwasannya nggak apa-apa kok baca dua surat itu aja ketika sholat. Tapi bukan berarti kita berlindung di balik hadis itu saja. Kita tetap harus mengupgrade diri kita untuk menambah hafalan yang lebih banyak supaya kita masuk ke dalam kategori al-mahiru bil Quran ma'asta farotil kiramil baroroh, seperti itu. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian selain hadis tersebut ada hadis lain yang memberikan keutamaan tentang surat Al-Falaq itu sendiri, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai yang berbunyi, Ya Ibn Aish, ala adulluka, maukah kamu saya tunjukkan di afdoli, salah satu yang paling afdol, salah satu yang paling baik, ma yata'awwadzu bihi, dari apa-apa yang bisa digunakan untuk berlindung, al-muta'awwizun, bagi orang-orang yang ingin mendapatkan perlindungan. Faqala, kemudian Ibn Aish berkata, bala, iya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, qala qul a'udzu birabbil falaq, maka bacalah suratul Falaq, wa qul a'udzu birabbin nas, dan bacalah surat An-Nas. Hatani as-suratani. Jadi dua surat itu yang menjadi rekomendasi dari Rasulullah SAW untuk dijadikan bacaan atau salah satu wasilah untuk kita mengharapkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kembali lagi kepada apa sih definisi berlindung? Kemudian apakah terbatas hanya dalam hal-hal agama saja kita boleh berlindung menggunakan surat Al-Falaq saja, atau ke seluruh permasalahan di hidup kita? Bahkan kalau saya lihat di
apa namanya di bacaan-bacaan itu para ulama sepakat bahwasannya yang dimaksud dengan perlindungan itu sifatnya general, sifatnya umum, sifatnya apa saja yang kita harapkan untuk berlindung, yang kita rasa kita perlu perlindungan. Contoh, eh, kita takut karena di depan ada anjing, takut digigit dan lain sebagainya, maka nggak ada salahnya untuk membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Di samping, setelah kita mencari perlindungan terlebih dahulu, kita berlindung di balik pohon, atau kita mengambil batu dan lain sebagainya, supaya kita nggak dikejar oleh anjing tersebut. Tapi, tetap untuk menegakkan hati kita, untuk meneguhkan hati kita, supaya kita nggak takut lagi, supaya kita nggak khawatir lagi, sama seperti tema kita pada malam hari ini, supaya kita nggak khawatir lagi, maka Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk kita membaca dua surat itu, suratul Falak dan suratul An-Nas. Maka kalau kita khawatir terhadap sesuatu, maka caranya adalah tenangkan diri, istighfar 3 kali, astagfirullahalazim, 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 kemudian membaca suratul Al-Falaq dan suratul Nas, insya Allah hati kita lebih tenang. Masalahnya belum tentu hilang. Anjing di depan tetap ada. Tapi paling nggak hati kita sudah lebih tenang lagi. Sehingga kita bisa berpikir dengan lebih jernih bagaimana cara kita menghadapi masalah yang ada di depan kita. Maka suratul Falak dan suratul Nas itu bisa menjadi solusi apabila kita sedang khawatir. Bapak Ibu serta jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke pembahasan tafsir ayat per ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Qul, katakanlah, itu fi'il amr yang mana bersifat perintah. Katakanlah, maka katakanlah. A'udzu, aku berlindung. Menurut Ibnu Qayyim, kata a'udzu itu memiliki dua sumbernya, yaitu yang pertama adalah asitru, yang memiliki arti pembatas atau penghalang. Kemudian yang kedua, luzumul mujawarah, yang berarti selalu ingin berdekatan. Kalau kita kembali kepada analogi tadi, ketika kita takut terhadap anjing yang ada di depan, kita takut digigit, kita takut dikejar, kita takut ada bahaya yang datang ketika kita melewati anjing tersebut. Maka yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita mencari perlindungan. Maka menurut Ibnu Qayyim, a'udzu adalah aku berlindung, dan syaratnya ada dua. Yang pertama adalah kita mencari pembatas atau penghalang yang bisa menghalangi kita dari anjing yang ada di depan kita. Maka ketika kita menjadikan ibu kita, ketika kita menjadikan ayah kita, ketika kita menjadikan orang yang lebih besar badannya sebagai pelindung, itu maka kita masuk ke dalam kategori a'udzu. Aku berlindung di balik orang yang besar ini supaya tidak digigit anjing. Aku berlindung di balik ayahku supaya aku tidak digigit oleh anjing. Maka itu maksud dari asitru menurut Ibnu Al-Qayyim. Kemudian yang kedua, luzumul mujawarah. Setelah kita berlindung dan mengharapkan penghalang, maka kita pasti mengharapkan orang yang menghalangi kita atau pelindung kita selalu ada di dekat kita. Kita nggak mau sampai masalah itu selesai, sampai kita lewat daripada anjing tersebut, kita nggak mau tiba-tiba pelindung kita hilang. Kita akan berharap selalu supaya pendamping itu ada di samping kita, pelindung itu ada di dekat kita. Maka itu yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim tentang a'udzu, bahwasanya aku berlindung. Maka setelah itu barulah kita tahu apa syarat dari meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada 3. Kalau kita kembali lagi ke analogi yang tadi, itu bisa kita terapkan. Contoh, ketika kita mengatakan kepada ayah kita, ketika kita mengatakan kepada ibu kita, wahai ayah, wahai ibu, tolong lindungi aku dari anjing yang ada di depan. Maka syaratnya ada 3 juga. Kita harus jujur. Kita benar-benar meminta perlindungan kepada mereka supaya kita tidak terkena bahaya dari anjing tersebut. Yang pertama harus jujur dalam hati. Bukan kita ngeliat, wah kayaknya nggak apa-apa deh orang tua kita jadi tumbal. Wah kayaknya nggak apa-apa deh ayah kita yang maju, nanti kalau digigit, yang digigit ayah kita kok. Nah itu namanya kita nggak jujur. Kita meminta pertolongan kepada ayah kita tujuannya untuk menyelakai dia. Nah itu itu adalah melukai syarat daripada kita berlindung. Nah, maka yang kedua adalah istiqomah. Ketika kita sudah meminta perlindungan kepada ayah kita,
wahai ayah, lindungi aku dari anjing di depan, maka kita harus istiqomah. Kita harus konsisten untuk berada di belakangnya. Jangan tiba-tiba, wahai ayah, lindungi aku dong. Terus tiba-tiba kita nggak istiqomah, tiba-tiba kita maju nyamperin anjingnya. Kita maju mendatangi anjingnya. Maka itu tidak masuk ke dalam bab istiqomah. Maka itu sama saja kita tidak meminta perlindungan kepada ayah kita. Begitu juga dengan Allah. Kalau kita, ya Allah, eh, aku sedang ada masalah, ya Allah. Aku sedang mengalami masalah ekonomi. Aku sedang mengalami masalah eh, berpikir karena besok ada ujian, tapi kepala mumet nih, nggak bisa apa namanya, nggak bisa berpikir dengan jernih. Ya Allah, besok mau ujian kerja, mau interview, maka berikanlah pertolongan, berikanlah kekuatan kepada hamba. Itu yang pertama kali kita katakan kepada Allah. Jujur dalam hati, benar-benar meminta pertolongan. Tapi di tengah jalan tiba-tiba kita utuk-utuk pergi ke dukun. Tiba-tiba kita pergi ke orang pintar. Tiba-tiba kita pergi ke orang yang dirasa punya kekuatan spiritual. Maka itu tidak bisa dikategorikan kita meminta pertolongan kepada Allah. Kita tidak istiqomah. Kita tidak konsisten kepada apa yang kita minta perlindungan. Kalau Allah tahu, begitu kita pergi ke dukun, maka dengan mudahnya Allah akan menelantarkan kita. Katanya minta pertolongan ke saya, katanya minta pertolongan ke Allah. Kok tiba-tiba datang ke orang pintar, kok tiba-tiba minta pertolongan kepada selain Allah, maka Allah nggak suka. Maka itu namanya kita sudah melukai syarat dari meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah sabar. Ketika kita sudah menyatakan diri, ya Allah, a'udzubillah, sesungguhnya aku meminta pertolongan, sesungguhnya aku meminta bantuan, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah, supaya aku bisa selamat dari mara bahaya. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bersabar. Allah punya caranya sendiri. Allah punya jalan keluar sendiri yang nggak bisa kita pikirkan pakai akal kita. Yang nggak bisa kita eh, pikirkan bagaimana cara Allah bekerja. Allah selalu punya jalan terbaik untuk kita. Maka sabar, tunggu aja. Nanti juga kalau sudah waktunya, itu akan datang sendiri. Kalau sudah masanya untuk kita selamat dari masalah tersebut, maka insya Allah, Allah akan memberikan jalan keluarnya. Yang penting kita sabar, kita istiqomah, dan kita jujur dalam hati, bahwasanya kita benar-benar meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul a'udzu, katakanlah aku berlindung. Boleh di slide berikutnya. Katakanlah aku berlindung bi Robbi, dengan Tuhan, dengan pencipta, dengan pemilik. Nah, kalau kita kembali ke konteks Robbun, itu ada banyak maknanya ya. Kalau kita kembali ke konteks Robbun itu tergantung kepada siak jumlahnya seperti apa, tergantung kepada susunan kalimatnya seperti apa. Kalau kita berkata kul a'udzu bi rabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ya, maka di situ yang dimaksud adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan manusia. Nah, kalau di sini konteksnya adalah kul a'udzu birabbil falak. Katakanlah aku berlindung kepadamu ya Rob, kepadamu wahai yang menguasai. Di sini diksi Rabbun kembali kepada yang menguasai. Rabbul falak, yang menguasai waktu subuh. Sebenarnya al-falak itu ada beberapa arti menurut para ulama terdahulu. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwasanya al-falak itu artinya adalah waktu subuh. Yang sama-sama kita ketahui dan kita pahami apa yang dimaksud dengan waktu subuh. Kemudian yang kedua adalah al-falak bermakna al-khalqu, yaitu ciptaan, yang mencakup kepada seluruh ciptaannya. Yang mana artinya berarti, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai seluruh ciptaannya. Kemudian yang ketiga, al-falak bimakna bait fi jahannam, rumah atau lubang di dalam api neraka. Maka itu tiga pendapat yang paling masyhur tentang apa arti al-falak itu sendiri. Akan tetapi pendapat yang paling sahih adalah al-falak bimakna as-subuh. Al-falak yang memiliki arti waktu subuh. Itu menurut Ibn Jarir dan Bukhari dalam sahihnya. Maka ketika kita mengatakan kul a'udzu birabbil falak, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh, yang menguasai waktu pagi hari setelah hilangnya malam hari. Boleh di skip. Kemudian
di ayat berikutnya, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari apa itu belum belum kegeser ya ininya slide-nya. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Maka waktu subuh yang harus kita sadari adalah kenapa kok kita berlindung kepada waktu subuh? Kenapa kok kita harus berlindung kepada zaman, kepada waktu? Yang mana kalau kita sama-sama pahami apa sih bahayanya dari waktu subuh? Apa sih eh, mengerikannya dari waktu subuh? Kok sampai-sampai kita diminta untuk berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh itu sendiri. Ternyata kalau kita pahami, subuh itu adalah waktu yang istimewa. Subuh itu adalah waktu di mana orang jahat atau para pendosa dan orang-orang soleh yang selesai melaksanakan sholat tahajud, yang selesai melaksanakan sholat qiyamul lail, itu berkumpul. Kalau di pondok dulu itu ada kelompok yang suka kabur gitu, yang suka main ke warnet, yang suka main ke rental. Nah, biasanya mereka itu kabur itu di malam hari. Mereka itu main di malam hari, kemudian kembali ke pesantren di waktu subuh, sebelum subuh, di waktu sebelum subuh. Dan supaya menutupi keburukan mereka, biasanya mereka akan sholat berjamaah di soft paling depan. Nah, itu sedikit sharing ya. Jadi kalau dulu itu di pesantren itu ada sekelompok santri yang dia malam harinya cabut, main PS dan lain sebagainya, kemudian kembali ke pesantren sebelum subuh dan mengambil soft terdepan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Maka waktu subuh itu adalah waktu yang istimewa, di mana orang-orang yang main warnet tadi dengan orang-orang yang selesai sholat tahajud, sholat qiyamul lail itu berkumpul di sana, berkumpul di waktu subuh secara bersamaan. Maka ia adalah perbatasan dari masa terbaik untuk bermesraan dengan Allah dan kesempatan besar untuk melakukan kejahatan. Yang mana kita tahu ya, bahwasannya kejahatan itu seringnya terjadi di malam hari dan berhentinya yaitu ketika subuh. Seringnya terjadi itu ketika di malam hari dan berhentinya di waktu subuh. Begitu juga dengan waktu terbaik untuk kita meminta kepada Allah itu adalah di malam hari, di sepertiga malam terakhir, kemudian berhentinya adalah ketika masuk waktu subuh. Maka itulah kenapa kok kita sampai diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari waktu subuh itu sendiri. Supaya kita sadar bahwasanya waktu subuh itu adalah waktu yang sangat istimewa. Karena Nabi Muhammad SAW juga bersabda ya, ia berdoa kepada Allah, ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Berkahilah umatku yang mereka beraktivitas di pagi harinya, bangun di pagi harinya, kemudian langsung beraktivitasnya. Itu masuk ke dalam kategori waktu subuh juga. Jamaah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat kedua, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang ia ciptakan. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang ia ciptakan. Ulama dengan segala ijtihadnya ada yang mengatakan bahwa makna makhluk di sini adalah jahanam, iblis, serta keturunan-keturunannya. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwasannya kata ma khalaq di sini memiliki sifat umum. Jadi maknanya adalah seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Dari kejahatan seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Karena terdapat lafaz ma yang mempunyai faedah umum dan akan dibiarkan tetap pada keumumannya. Maka yang dimaksud dengan min syarri ma khalaq adalah bagaimana kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari segala ciptaannya, baik itu orang-orang ataupun hewan ataupun yang lain sebagainya. Yang penting selama itu ciptaan Allah, maka itu masuk ke dalam kategori syarri ma khalaq, kejahatan apa yang Allah telah ciptakan. Maka kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian min syarri ma khalaq ini adalah penjelasan. Kalau tadi di ayat sebelumnya itu dikatakan ul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Rabbul Falak, Tuhannya yang menguasai waktu subuh, maka ini lebih spesifik kepada ciptaan. Kalau tadi kepada zamannya, kalau sekarang lebih spesifik kepada ciptaannya. Walaupun masih bersifat umum. Nanti pada ayat setelahnya akan kita ketahui bahwasannya ada pengkhususan-pengkhususan yang memiliki maksud tertentu.
Boleh dilanjut ke slide setelahnya. Ya, kenapa disebutkan min syarri ma khalaq, kejahatan dari semua makhluknya? Itu menjelaskan bahwasannya setiap manusia, setiap yang Allah ciptakan itu punya kesempatan dan kemungkinan untuk melakukan kejahatan yang sama. Maka kita nggak boleh sombong. Maka doanya adalah ya Allah, kekalkanlah hati ini kepadamu ya Allah. Kekalkanlah hati ini untuk beriman senantiasa kepadamu. Karena nggak ada yang menjamin ketika kita soleh sekarang, ketika kita beriman sekarang, ketika kita punya keyakinan yang penuh bahwasanya Allah adalah Tuhan kita, nggak ada yang bisa menjamin 5 menit ke depan, 10 menit ke depan, bahkan satu hari besok, tiba-tiba, nauzubillah min zalik, kita terjerumus kepada jurang kemaksiatan. Semoga kita terhindar dari hal tersebut, tapi itu tetap ada kemungkinannya, kesempatannya tetap ada. Itulah kenapa kita dianjurkan untuk senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu, tujuannya supaya kita tetap terjaga keikhlasan hati kita, tetap terjaga keimanan kita. Maka yang terbaik adalah mereka yang mau mengabaikan kesempatan dan menjauhi kemungkinan untuk berbuat jahat karena takwa dan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Di sini kembali kepada syarri ghasiqin adalah situasi. Kalau tadi syarri ma kholak makhluknya, kalau sekarang lebih kepada kondisionalnya, bagaimana keadaannya. Jadi kita berlindung juga kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan malam hari. Maka pertanyaannya, kenapa malam selalu identik dengan kejahatan? Bukankah persentase kejahatan yang dilakukan pagi hari itu sama besarnya dengan di malam hari? Bukankah maling itu tetap ada di pagi hari? Bukankah begal itu tetap ada di pagi hari? Tapi kenapa kok di sini spesifik kepada syari ghasikin, yang mana ghasik itu artinya malam yang gelap. Ghasikin, kenapa kita spesifik kepada malam saja, bukan kepada pagi hari? Kemudian itu adalah fitrahnya seperti itu. Karena memang yang dimaksud dengan malam itu Allah ciptakan untuk kita beristirahat. Maka di saat kita beristirahat itulah biasanya kita akan lengah. Biasanya kita akan lebih santai menghadapi segala sesuatu. Akhirnya kejahatan-kejahatan mendapatkan kesempatannya. Maka dari itu kita diminta untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan ghasik idza waqab, malam apabila telah gelap gulita. Bahkan di bahasa kita saja sudah identik bahwasanya malam itu selalu dengan keburukan. Itulah kenapa kupu-kupu yang indah ketika dibarengi dengan kata malam itu menjadi konotasinya negatif. Begitu juga klub klub sepak bola itu positif, tapi ketika klub itu digabungkan dengan kata malam, maka menghasilkan konotasi-konotasi yang negatif. Itu kenapa kita diminta untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kemudian, nah ini dia. Karena Allah menciptakan malam untuk beristirahat, maka sungguh beruntung mereka yang bisa memaksimalkan malamnya untuk amal kebaikan. Ketika orang-orang biasa beristirahat di malam harinya, tapi ada orang yang bisa bangun di malam harinya untuk melaksanakan amal kebaikan, maka beruntunglah ia ketika pada malam harinya Allah takdirkan kita untuk beristirahat, tapi ada orang yang bisa bangun untuk sholat tahajud, ada orang yang bangun untuk qiyamul lail, ada orang bangun yang untuk membaca Al-Quran, maka beruntunglah ia. Semoga kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang ketika Allah takdirkan untuk beristirahat di malam hari, tapi justru ia malah melakukan kemaksiatan. Ia malah masuk ke rumah orang, mengambil hak-hak yang bukan miliknya. Maka semoga kita dijauhkan dari keburukan-keburukan tersebut. Ibu-ibu dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, wa min syarrin nafasati fil uqad, dan dari kejahatan perempuan. An-nafasat itu artinya perempuan, yang kalau diterjemahkan lagi itu memiliki makna penyihir. Fil uqad, ketika meniup pada buhulnya. Buhul itu adalah salah satu eh, wasilah atau salah satu cara para penyihir itu ketika menyerang orang lain, ketika dia menyihir orang lain. Highlight diberikan kepada
penyihir yang mayoritas perempuan agar kita selalu menjaga diri darinya, karena nggak ada yang tahu tiba-tiba kita disihir oleh siapa, tiba-tiba ada orang yang nggak suka sama kita diserang melalui sihir, tiba-tiba ada orang yang nggak suka kita naik pangkat, tiba-tiba ada orang yang nggak suka kita lulus universitas tertentu, akhirnya mereka datang ke penyihir dan minta untuk menyerang kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana nanti akan kita jelaskan bagaimana cara-caranya supaya kita terhindar dari sihir-sihir tersebut. Nabi Muhammad SAW pernah juga disihir, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tentang sebab turunnya dari surat Al-Falaq itu sendiri adalah bahwasanya Nabi pernah disihir oleh kaum dari Bani Zuraik, Labid tadi ya, Labid Al-A'sam. Maka Nabi diperintahkan untuk membaca suratul Falaq dan suratul An-Nas. Kemudian setelah itu Nabi dibantu oleh malaikat Jibril untuk membaca bacaan. Dalam riwayat disebutkan Bismillahi arqika min kulli da'in yu'zika wa min syarri hasidin wa ainin Allahu yashfik. Itu adalah bacaan malaikat Jibril, dalam riwayat disebutkan seperti itu ketika meruqyah Nabi Muhammad SAW. Maka nggak perlu terlalu was-was, nggak perlu terlalu cemas, nggak perlu terlalu khawatir ketika kita ingin melangkah. Kita mau buka, contoh kita mau buka toko atau kita mau melakukan sesuatu hal yang besar, tapi takut ada orang lain nggak suka, nanti ada serangan sihir. Kita mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi, tapi takut orang lain nggak suka, akhirnya nanti diserang melalui sihir. Kita nggak perlu takut. Toh Nabi Muhammad SAW saja pernah terkena sihir. Selevel Nabi aja pernah terkena sihir, maka kita tidak menutup kemungkinan juga akan menghadapi hal tersebut, tapi naudzubillah min dzalik, semoga kita bisa terhindar. Yang penting bagaimana kita mengantisipasinya, bagaimana kita mengobatinya dengan tuntunan yang sesuai dengan syariat ajaran Islam, yang berupa ayat-ayat dan doa-doa yang Allah perintahkan. Kemudian di ayat terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Ketika orang sudah dengki, maka itulah hal yang paling berbahaya bagi kita. Oleh karena itu, itulah kenapa kita diminta untuk selalu menjaga hubungan baik dengan masyarakat kita. Kita diminta untuk menjaga hubungan baik dengan lingkungan kita. Kita diminta untuk tidak hanya beribadah kepada Allah saja, tapi kita juga harus bermuamalah. Kita harus berinteraksi dengan orang-orang sekitar kita dengan cara terbaik, supaya nggak ada orang yang dengki kepada kita. Karena kalau orang sudah hasad kepada kita, itu menjadi sesuatu yang berbahaya bagi kita sendiri. Siapakah orang yang hasad? Dijelaskan, ta'riful hasad atau terjemahan dari hasad adalah syu'ur atifi bitamanni zawal quwwah au injaz au muluk au mayyizah min syakhsin akhar wal husulu 'alaiha. Bagaimana suatu perasaan terhadap orang lain dengan tujuan supaya hilang kekuatan yang dimiliki, supaya prestasi yang didapatkan oleh orang tersebut hilang, supaya sesuatu yang kebaikan di sisi orang lain itu hilang. Dia nggak suka orang lain bahagia. Singkatnya adalah sedih melihat orang bahagia dan bahagia melihat orang sedih. Itu adalah ciri-ciri orang hasad. Maka supaya kita nggak terkena hasad dari orang lain, maka usahakan untuk diri kita nggak hasad ke orang lain. Usahakan untuk kita selalu menjaga hati kita, nggak iri dengki kepada orang lain. Kalau ngelihat pencapaian orang lain, kita ucapkan, Masya Allah, hebat, tabarakallah, hebat, sudah bisa mencapai level tertentu. Supaya apa? Supaya kita diperlakukan sama oleh orang lain. Supaya orang lain pun akan respect kepada kita. Supaya orang lain pun akan senang kepada kita, dan akhirnya kita terhindar dari hasad-hasad atau dengki yang bisa membahayakan kita. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, al-ainu haqqun. Ain itu benar-benar ada. Walau kana sabik al-qadru sabiqtahu al-ain. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh ain itulah yang bisa. Itulah berbahayanya ain, ya, berbahayanya penyakit ain terhadap sesama manusia. Bagaimana ketika ada orang iri dengan kita, bagaimana ketika ada orang tidak suka dengan kita, sehingga atau bahkan ada orang suka dengan kita tapi orang tersebut lupa bahwasanya kita itu mendapatkan hal tersebut itu adalah
daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa mendatangkan ain. Ketika orang takjub berlebihan, ketika orang merasa berlebihan, merasa sesuatu yang istimewa dari diri kita, kalau itu berlebihan dan itu justru menjauhkan ia daripada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menjadikan kita terkena penyakit ain. Maka semoga kita terhindar dari penyakit tersebut. Tentu ada caranya, tentu ada tutorialnya, tentu ada bagaimana kita bisa terhindar dari penyakit tersebut. Baik itu sihir, penyakit ain ataupun penyakit-penyakit hati lainnya. Di antaranya adalah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW supaya kita terhindar dari penyakit ain adalah dengan membaca zikir pagi dan petang, kemudian membaca ayat kursi, bukan surat, membaca ayat kursi sebelum tidur, kemudian membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sebelum tidur, kemudian membaca surat Al-Mulk sebelum tidur, dan mengurangi postingan yang mengundang dengki bagi orang yang melihatnya, serta percaya bahwasanya Allah adalah sebaik-baik penolong. Kalau dilihat kok banyak banget ya apa namanya langkah-langkahnya sebelum tidur. Ya memang seperti itu. Itu supaya kita menjamin hati kita, supaya kita menjamin diri kita benar-benar terhindar dari apa-apa yang tidak kita inginkan. Maka sebagai seorang Muslim yang benar, yang mengikuti anjuran-anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang benar-benar mengikuti perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, rasanya nggak mungkin tuh sebenarnya bisa tidur dalam posisi YouTube ngelihat kita, tidur dalam posisi apa namanya TV ngelihat ke kita. Artinya benar-benar tidur tanpa persiapan, maksudnya seperti itu. Kalau Muslim yang benar itu nggak mungkin terjadi karena sebegitu banyaknya persiapan sebelum kita tidur, mulai dari wudhu terlebih dahulu, kemudian membaca surat-surat yang dianjurkan, kemudian membersihkan kasur dan lain sebagainya, maka persiapan untuk kita tidur itu sedemikian rupa. Karena yang sama-sama kita ketahui ya, bahwasanya tidur itu adalah separuh kematian, atau tidur itu adalah mati yang ringan, yang mana nanti ketika kita bangun, itu dihidupkan kembali. Itulah yang dimaksud dengan bagaimana kita menjaga diri kita supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit atau mara bahaya yang tidak kita inginkan, supaya kita terbebas dari penyakit tersebut. Syekh Abu Suhail di dalam kitabnya Tanwir Al-Ainain di Syarh Tafsir Jalalain, yaitu penjelasan atau syarah dari Tafsir Jalalain, menjelaskan bahwasannya ayat ketiga sampai ayat kelima itu adalah ayat yang khusus. Ayat yang ketiga itu tadi min syarri ghasiqin idza waqab. Kan tadi yang kedua itu adalah min syarri ma khalaq, sifatnya umum. Bagaimana kita berlindung daripada gangguan makhluknya Allah. Bagaimana kita berlindung daripada gangguan ciptaan Allah. Kemudian dijelaskan di ayat ketiga sampai ayat kelima, itu khusus, contohnya min syarri ghasiq, berlindung kepada kejahatan malam. Ghasiqin idza waqab. Kemudian min syarri nafasat, dari penyihir-penyihir. Kemudian min syarri hasidin. Maka tiga ayat tersebut itu adalah uh, penjelasan bahwasannya itu tiga hal atau tiga kejahatan yang paling berbahaya bagi kita, yaitu kejahatan malam yang pertama, kemudian yang kedua kejahatan para penyihir, dan yang ketiga kejahatan orang-orang yang dengki kepada kita. Semoga kita senantiasa terhindar dari apa-apa yang tidak kita inginkan, supaya hati kita senantiasa terjaga, supaya kita bisa hidup lebih tenang, supaya kita bisa hidup lebih aman, sentosa, dan akhirnya kita bisa dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Wallahu alam, itu yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan tafsir suratul Falaq, yang mana berdasarkan referensi tafsir Jalalain beberapa, kemudian ada juga yang diambil dari tafsir Ibn Katsir, dan juga ada dari tafsir Fi Dhilalil Quran. Wallahu alam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa apa yang disampaikan Ustadz tadi. Semoga menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita, sehingga meningkatkan semangat kita untuk terus mengkaji surah-surah dan ayat Al-Quran. Baiklah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dibuka ruang diskusi untuk tanya jawab ya Ustadz. Eh, Bisa langsung bertanya atau boleh di chat juga di
kolom chat ya. Atau kalau belum ada yang bertanya, boleh bertanya nih Ustaz. Iya, Eh, Tadi di surah, di ayat yang min syarri ma khalaq, yang apa dari kejahatan makhluk ya Ustaz ya. ya. Itu apa termasuk juga eh, diri kita gitu? Apa termasuk juga kejelekan yang ada pada diri kita atau makhluk yang di luar diri kita gitu? Mungkin itu Ustaz. Ya, itu yang membedakan tentang surat Al-Falaq dengan surat An-Nas ya. Kalau surat An-Nas itu fokus terhadap gangguan-gangguan internal. Bagaimana diri kita, makanya di akhir kan minal jinnati wan nas ya, dari golongan jin dan manusia, maka manusia itu termasuk ke dalam diri sendiri juga. Kemudian eh, bagaimana yang dimaksud dengan gangguan dari dalam itu ketika setan itu bersembunyi di balik hati kita. Itu apa namanya? Pembahasan tentang surat An-Nas. Kemudian kalau di surat Al-Falaq, min syarri ma khalaq ini lebih berfokus kepada semua ciptaannya yang berasal dari luar. Seperti itu. Kalau yang sependek pengetahuan saya, yang saya baca seperti itu. Min syarri ma khalaq itu lebih kepada gangguan dari luar. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Ini udah ada pertanyaan tentang penyakit AIN. Bisa disebutkan contohnya Ustaz? Ya, eh sependek pengetahuan saya untuk tentang penyakit AIN ini ada banyak jenisnya ya, dan itu benar-benar nggak bisa kita deteksi sebenarnya apakah ini karena AIN atau karena ya karena gatal-gatal aja seperti itu, atau karena yang lain sebagainya. Tapi kebanyakannya itu penyakit yang melibatkan fisik seperti itu, yang tiba-tiba mata kita membengkak, tapi nggak semua mata bengkak itu AIN. Maka salah satu kemungkinan seperti itu. Tapi tidak ada spesifik yang menjelaskan bahwasannya itu adalah penyakit AIN atau bukan seperti itu. Maka mungkin boleh ditanyakan kepada Ustadz atau yang lebih fokus kepada bidang tersebut, karena saya tahu khususnya bukan ke sihir dan AIN ya. Jadi mungkin agak tidak bisa menjelaskan lebih detail tentang apa yang dimaksud dengan penyakit AIN. Tapi memang seberbahaya itu. Bahkan dijelaskan bahwasannya bisa sampai menyebabkan kematian ya untuk penyakit-penyakit AIN itu. Maka di apa namanya dianjurkan untuk kita membaca bacaan tersebut supaya kita terhindar dari penyakit penyakit AIN. Wallahu alam. Baik, terima kasih Ustaz. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh langsung bertanya kepada Ustadz atau ditulis di kolom chat. Silakan. Ini ada pertanyaan Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Penyakit ain atau hasad ada dalam kehidupan kita, Ustadz. Saya pikir dibutuhkan peran Ustadz ceramah agar mengendalikan diri tidak iri terhadap kebahagiaan orang lain. Bahagia melihat orang lain, bahagia agar bangsa kita kuat dan tidak tergoda sehingga mengganggu hati dan pikiran dalam bekerja. Syukran, Ustadz. Jadi pertanyaannya, bagaimana mengendalikan diri kita agar tidak iri dengan kebahagiaan orang lain, Ustaz? Oh iya, benar. Iya, makanya tadi kan makanya disebutkan penyakit ain ya, yaitu memang penyakit yang hadirnya dari mata gitu. Dari mata ngelihat orang bahagia, ngelihat orang bahkan nggak harus ke dalam hal-hal yang bahagia. Makanya tadi saya sebutkan ketika kita takjub atau kita merasa bahkan kalau sekarang yang lagi ini karena di sini audiens yang apa namanya anak mudanya sedikit ya. Kan kalau anak muda itu ketika melihat idolanya, ketika melihat seseorang yang difavoritkan itu kan sampai tergila-gila ya. Kalau ada di golongan yang Korea, K-pop dan lain sebagainya itu kalau sampai ngelihat ke idolanya itu sampai yang benar-benar tergila-gila. Nah, itu sebenarnya kalau Allah takdirkan bisa jadi itu terkena penyakit ain, bukan kitanya, tapi orang yang kita lihat. Nah, itu kan katanya kita cinta pada orang yang kita idolakan tapi justru menyelakai mereka. Makanya yang harus kita lakukan adalah kita yakini betul bahwasannya kelebihan yang ia miliki itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ibu-ibu yang follow artis-artis yang hijrah ya, artis-artis hijrah itu di postingannya selalu tuh, Masya Allah, Tabarakallah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membimbing viewersnya, membimbing followersnya supaya ikut melafazkan hal tersebut. Secara nggak langsung mereka akan ingat Allah. Secara nggak langsung ia akan mengurangi kemungkinan-kemungkinan ain yang akan datang kepada artis tersebut. Makanya kalau ngelihat postingan tersebut, Masya Allah, Tabarakallah. Tujuannya adalah supaya kita selalu ingat Allah, supaya kita selalu ingat kebesaran Allah, bahwasannya yang bikin Teku Wisnu ganteng itu Allah loh. Yang bikin istrinya cantik itu Allah loh. Yang bikin artis-artis itu eh, ganteng sedemikian rupa itu Allah, supaya mereka nggak terkena ain. Makanya di postingannya dituliskan, Masya Allah, Tabarakallah. Tujuannya untuk membimbing para viewersnya. Itu kalau kita memang apa namanya baik hati kepada orang yang kita idolakan, maka jangan lupa melakukan hal tersebut. Tapi kalau kita supaya kita nggak terkena penyakit tersebut, maka jangan lupa untuk selalu bermuamalah dengan baik pada orang lain supaya kita tidak terkena penyakit tersebut. Allahu a'lam. Baik, Ustaz. Masya Allah. Berarti kalau kita menemukan sesuatu yang kita takjub, jangan lupa mengingat Allah gitu ya, Ustaz. Menyebutkan Masya Allah, Tabarakallah. Jangan langsung misalnya cantiknya, nggak boleh ya, Ustaz. Harus sebut dulu Masya Allah, Tabarakallah, baru sebutkan cantiknya gitu ya, Ustaz. Ya itu supaya membimbing kita sendiri sebenarnya. Walaupun yang paling penting dari dalam hati. Kalau kita bilang Masya Allah, Tabarakallah, tapi hatinya tetap cantiknya dia, tapi nggak ada pikiran bahwasannya itu adalah ciptaan Allah ya sama aja. Tapi paling minimal supaya kita terbimbing dan terbiasa untuk mengingat Allah ketika melihat suatu keindahan. Baik, Ustaz. Ada lagi pertanyaannya nih, Ustaz. Gimana kalau kita minta sama Allah agar sihir yang dikirim dikembalikan lagi kepada pengirimnya? Ya, Nggak boleh, Ustaz. eh, ini kan apa namanya kalau secara umumnya ya sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah bagaimana ketika kita mendapatkan keburukan tidak balik memberikan keburukan kepada orang tersebut. Ketika kita eh, apa namanya mendapatkan ujian musibah maka jangan kembali menguji orang tersebut. Bagaimana ketabahan Nabi, bagaimana kesabaran Nabi ketika berdakwah itu kan sungguh luar biasa ya, dilempari kotoran dan Nabi nggak bales. Nabi nggak bales melempar kotoran lagi. Maka sebaiknya untuk tidak mengembalikan sihir itu kepada penyihirnya dengan apapun alasannya. Apakah itu tujuan untuk membuat jerah dan lain sebagainya, karena nggak akan ada habisnya. Kalau kita mengembalikan sihir tersebut kepada orang yang menyihir kita, artinya kita kita dengan keterbatasan kita kan nggak mungkin ya mengembalikan sihir tersebut. Artinya secara logika kita akan datang ke penyihir lain, cerita ke penyihir tersebut, kayaknya aku terkena sihir nih.
tolong dong sihirnya dibalikin ke orang tersebut. Secara nggak langsung kita sudah melakukan ritual yang bisa merusak akidah kita. Karena kita datang kepada selain Allah, kita datang kepada penyihir. Apabila kita ingin menyerang balik orang tersebut. Tapi kalau kita punya kekuatan itu, kemudian kita mencoba untuk menyerang balik, berarti kita sebagai pelaku sihirnya. Nah itu juga nggak diperbolehkan. Maka apapun yang terjadi, yang diperintahkan adalah berobat aja. Yang diperintahkan adalah bagaimana kita memperbaiki diri kita, bagaimana kita selamat dari sihir tersebut. Sesimpel itu, nggak perlu sampai menyerang balik. Karena kalau sampai orang tersebut diserang balik, akan ada kemungkinan orang itu mengumpulkan kekuatan lebih besar dan menyerang kita lagi dan nggak ada habisnya. Allahu alam. Baik, terima kasih Ustaz. Ini pertanyaannya lagi Ustaz. Kalau surah Al-Mulk sebelum tidur itu satu surah ya Ustaz. Keutamaan lainnya apa ya Ustaz? Surah Al-Mulk. Iya, memang salah satu keutamaan dari surat Al-Mulk adalah menghindarkan kita dari mara bahaya seperti itu. Maka memang dianjurkan untuk membaca surat Al-Mulk walaupun kan kepanjangan ya kalau baca surat Al-Mulk ya. Maka dianjurkan diberikan opsi lain oleh Nabi Muhammad SAW dengan membaca trikul tadi, Qul huwallahu ahad, kemudian Al-Falaq dan An-Nas ditambah dengan ayat kursi. Itu paling minimal supaya kita bisa tidur lebih nyenyak dan tidak ada bahaya yang mendatangi kita. Maka kalau membaca surat Al-Mulk itu juga termasuk ke dalam apa-apa yang dianjurkan dibaca ketika tidur supaya kita terhindar dari mara bahaya yang bisa membahayakan diri kita ketika tidur ataupun ketika bangun nanti. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi boleh langsung bertanya kepada Ustaz atau ditulis di kolom chat. Ingin bertanya satu pertanyaan boleh Ustaz? Kan kita berlindung dari waktu min syarri ghasikin idza waqab ketika ah, malam malam ya Ustaz akan menjelang. Apakah ada selain baca trikul tadi ada misalnya kita sebelum maghrib itu ada sunnah-sunnah yang harus kita lakukan misalnya di rumah harus nutup pintu apakah itu termasuk sunnah atau bagaimana Ustaz? Ya, wallahu alam ya kalau untuk yang bab menutup pintu itu apakah masuk ke dalam yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW di hadisnya atau hanya ritual-ritual saja itu harus saya telusuri lagi karena yang saya tahu itu Afwan ada tapi belum saya dalami lagi tentang kesohihan hadisnya seperti itu. Apakah itu benar-benar eh, ada riwayatnya dan jelas atau itu hanya paradigma atau kebiasaan-kebiasaan orang kita yang kayak misalkan contoh biasanya kalau malam nggak boleh keluar, kalau maghrib-maghrib nggak boleh keluar, nanti diambil sama jin-jin seperti itu. Itu kan salah satu eh, yang masyhur terjadi di Indonesia seperti itu untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Maka dengan menutup pintu itu apakah termasuk amalan-amalan yang dianjurkan? Wallahu alam, karena saya belum coba untuk menelusuri, jadi harus lebih didalami lagi untuk bab yang itu. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz.
Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, dipersilakan. Ada pertanyaannya satu lagi nih Ustaz. Adakah tata cara membaca surat Muawwidzatain saat mau tidur? Iya, itu masuknya berarti ke rentetan step by step sebelum tidur ya. Itu artinya kita sudah bersuci terlebih dahulu, berwudu, kemudian kita membersihkan kasur, di apa namanya, dibersihkan dengan sapu lidi atau lain sebagainya supaya benar-benar bersih kasurnya, tidak ada kalau bahasa ini tidak ada jin yang tidur di sana sehingga kita ikut menidurinya itu dengan membersihkannya, kemudian dibacakan surat Al-Fatihah dan lain sebagainya, kemudian baru kita membaca ayat kursi didahulukan dengan ayat kursi Al-Fatihah, kemudian dengan baru membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Bukan terbatas di Muawwidzatain saja, tapi juga dengan Al-Ikhlas dianjurkannya seperti itu kalau mau tidur. Tapi kalau untuk berlindung secara spesifik, secara general berlindung bukan ketika mau tidur, maka menurut hadis yang tadi saya bacakan itu adalah dengan membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas saja seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Ada lagi yang ingin bertanya? Sepertinya sudah cukup Ustadz pertanyaan dari peserta. Boleh closing statement dari Ustadz. Ya, baik. Bismillah. Eh, Poin pentingnya adalah bagaimana kita menyadari betul bahwasanya surat Al-Falaq ini ada kemiripan dengan surat An-Nas. Kalau surat An-Nas itu berfokus kepada apa yang mengganggu dari dalam hati kita, tapi kalau surat Al-Falaq itu berfokus kepada meminta perlindungan dari gangguan-gangguan di luar. Baik itu gangguan-gangguan berupa hal-hal yang gaib atau hal-hal yang mistis, atau meminta perlindungan dari hal-hal yang nyata, bagaimana dari gangguan manusia dan lain sebagainya. Maka yang perlu kita jaga adalah yang pertama hati kita, bagaimana kita senantiasa yakin, secara benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Ia adalah perlindung kita, kemudian bagaimana kita bermuamalah dengan sesama manusia supaya tidak ada orang-orang yang iri kepada kita, supaya tidak ada orang yang hasad kepada kita, supaya tidak ada orang yang dengki kepada kita, hingga ia bisa mendatangkan bahaya kepada kita. Itu poin pentingnya. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari pada malam hari ini dan bisa mengaplikasikannya ke kehidupan kita sehari-hari, dan kita senantiasa Allah berikan perlindungan dan penjagaan, dan Allah matikan kita ke dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk mengambil berkah dari ilmu yang telah Ustadz sampaikan, mohon dipimpin doa untuk menutup kajian ini Ustadz. Kita tundukkan kepala, kita bersihkan hati kita dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma antas salam wa minkas salam, ilaika ya'udu salam. Tahayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut
ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan kajian tafsir surah Al-Falaq. Izin Ustadz, sebelum eh, meninggalkan ruang Zoom, kita foto dulu bagi Bapak Ibu untuk membuka kameranya. Bersiap-siap. Baik, bisa diambil. Masih ada yang boleh diambil. 1, 2. Baik, terima kasih kepada Kak Devi. Jazakumullah khair Ustadz. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam kajian tafsir surah Al-Falaq ini. Mudah-mudahan kita bisa terus mengikuti kajian-kajian tafsir selanjutnya yang diselenggarakan oleh Komunitas Cinta Quran Medan. Baiklah, mohon maaf atas salah dan khilaf. Al-afu minkum. Alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا